Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Meskipun Yue tidak tahu rencana terperinci yang dimiliki kelompok Long Hao Shen, dia menyadari dengan heran bahwa rencana ini benar-benar layak. Dia terlalu sadar tentang apa yang diwakili pilar Dewa Iblis untuk Iblis. Tidak peduli kekuatannya, bahkan jika itu adalah Kaisar Dewa Iblis, jika pilar Dewa Iblis dihancurkan, posisinya juga akan langsung menjadi debu. Pilar Dewa Iblis adalah fondasinya, dan dalam beberapa hal, tubuh kedua yang tidak bisa dihancurkan untuk para Dewa Iblis. Terima kasih atas bantuanmu Yue. Berhati-hatilah, saya akan pergi sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata ini padanya, Long Hao Shen melanjutkan ke pintu keluar. Yue melangkah menyeberang, menghalangi jalan pelariannya. Mengangkat kepalanya untuk menatapnya, dia menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Apakah kamu benar-benar pergi seperti itu? Long Hao Shen memulai, kamu. Yue mendengus, seberapa banyak kamu tahu kota inti Modu? Bahkan jika rencanamu bahkan lebih dapat dikamulkan, seberapa akurat kamu bisa menyerang Istana Iblis Bulan dan Istana Iblis Bintang? Bahkan kekuatan mantra terlarang terbatas, mengetahui area inti hanya akan membuat kedua Istana Iblis kita semakin panik. Apakah kamu tahu lokasi akurat dari pilar Dewa Iblis Bintang dan tempat di mana Dewa Iblis Bintang diasingkan? Dan seberapa kuat kekuatan Dewa Iblis Bintang jika berada di istananya? Long Hao Shen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya, pertanyaan Yue adalah semua hal yang ingin dia tanyakan hari ini, tetapi setelah Yue memeluknya seperti itu, dia tidak berani bertanya lagi. Itu karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah berhutang terlalu banyak pada Yue. Jika dia menerima lebih banyak darinya, bagaimana dia bisa membalas budi itu? Dan perasaan yang dia miliki untuknya, membuatnya semakin sulit untuk bertanya. Sebenarnya Long Hao Shen memiliki beberapa pemikiran cadangan tentang rencana hari ini. Dengan hanya menghabiskan lebih banyak waktu, dia bisa menyelidiki dua istana iblis besar, lagi pula, dia masih memiliki identitas ini sebagai bangsawan iblis bulan, memungkinkan dia untuk bertanya tentang beberapa informasi yang diketahui. Tentu saja, dia lebih suka mendapatkan informasi akurat Yue, yang merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Meskipun operasi yang dilakukan Long Hao Shen ini berbahaya, dia masih melanjutkan dengan kehati-hatian yang cukup. Kecuali tindakan pencegahan keamanan yang cukup diambil, dia tidak akan berani bergerak gegabah bahkan jika dia harus menyerah pada rencana ini. Seharusnya menanyakan semua ini bahwa kamu datang menemuiku kali ini, kan? Mengapa kamu tidak bertanya? Yue menatap Long Hao Shen dengan sungguh-sungguh. Long Hao Shen menghela nafas ringan, aku sudah benar-benar berhutang terlalu banyak padamu. Jika aku terus berhutang padamu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas semua ini padamu. Yue hampir berseru, bayar dengan tubuhmu, tapi dia masih bosan, karena dia tahu bahwa ini hanya akan meningkatkan jarak antara mereka berdua lebih jauh. Jadi ternyata kamu sudah tahu bahwa kamu berhutang banyak padaku. Sangat bagus, izinkan saya memberi tahu kamu cara membalasnya. Tenanglah, itu bukan sesuatu yang pribadi yang akan saya tanyakan. Ekspresi Yue menahan diri, membuat lebih sedikit emosi terlihat lebih rasional. Mengungkapkan secara bijak, dia menyatakan setelah mengambil jeda singkat, Long Hao Shen, saya dapat membantu kamu dengan yang terbaik, dan tidak hanya kali ini tetapi pada setiap kesempatan akan ada di masa depan. Selama kamu membutuhkannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk memberikan informasi apapun yang kamu butuhkan. Suara Yue terdengar sangat senang, dan selanjutnya dia mengklarifikasi bahwa dia tidak perlu membalasnya secara emosional. Long Hao Shen terkejut, lalu apa kentunganmu? Yue menyatakan, jika suatu hari, kamu bisa menjadi pemimpin umat manusia, dan memimpin mereka untuk mengalahkan iblis, saya harap kamu tidak akan membasmi semuanya,
dan hanya meninggalkan wilayah kecil untuk ditinggali iblis. Itu hanya akan menjadi kerajaan kecil di luar kerajaan manusiamu, dan saya akan menjadi penguasanya. Selama 1000 tahun, umat manusia tidak akan diizinkan untuk menyerang kita. Long Hao Shen sama sekali tidak mengharapkan kondisi ini dari Yue Ye, dan tidak bisa menahan perasaan kaget yang besar. Yue Ye, apakah kamu yakin itu satu-satunya keinginanmu? Kamu harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa saya janjikan kepadamu. Bahkan jika aku menjadi ksatria ilahi di masa depan, aliansi kuil pasti tidak akan mendengarkan satu-satunya kata-kataku juga. Yue Ye menatapnya dengan tekad, aku hanya ingin janjimu. Jadi bagaimana dengan apa yang dikatakan semua orang lain? Jika seluruh aliansi kuil berada di bawah komando kamu, mengapa kamu tidak dapat membuat keputusan? Dan kamu harus tahu dengan jelas bahwa bahkan jika umat manusia dapat memusnahkan semua iblis kita, itu pasti akan sangat mahal. Pada saat itu, jika kamu dapat memberi kami kesempatan untuk pindah ke wilayah kecil, maka kemungkinan iblis berusaha sekuat tenaga tanpa lagi memperhatikan kehidupan mereka sendiri akan jauh lebih rendah. Saya tidak ingin banyak, hanya wilayah seukuran provinsi yang akan cukup. Long Hao Shen mengerutkan alisnya, sangat mempertimbangkan keinginan Yue Ye. Tidak ada keraguan bahwa memiliki Yue Ye sebagai di antara iblis akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam tindakan mereka di masa depan. Tapi kondisi Yue Ye ini terasa sangat tidak bisa dimengerti di matanya. Bahkan jika aku berjanji padamu, akankah pasukan yang masih hidup mendengarkan perintahmu setelah kita mengalahkan iblis? Yue Ye menunjukkan senyum tenang, itu masalahku sendiri. Cukup bagimu untuk memberiku janjimu. Jika di masa depan kamu tidak dapat memerintahkan aliansi kuil, atau jika kekuatan saya tidak mencukupi untuk mengumpulkan para penyintas iblis yang tersebar, atau jika kamu manusia tidak dapat mengalahkan iblis, kamu tidak perlu melakukannya. Jenis iblis mungkin orang luar, tetapi bagaimanapun juga, mereka memiliki sejarah 6000 tahun di benua ini sejak kedatangan mereka. Dalam beberapa hal, di luar 72 dewa iblis, semua ras iblis juga lahir dari evolusi berbagai makhluk asli dari benua, yang awalnya merupakan bagian dari kata ini. Jika kamu dapat menghancurkan 72 pilar dewa iblis, sulit untuk mengatakan apakah iblis akan bertahan. Dan aku bisa memberitahumu satu rahasia tanpa rasa takut. Tahukah kamu apa kekuatan mendasar grup pedagang Yue Ye kita? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Yue Ye menjawab, kekuatan mendasar kami adalah individu dari campuran darah manusia dan iblis. Long Hao Shen terkejut, segera menantikan kelanjutan cerita Yue Ye. Yue Ye melanjutkan, individu dari campuran darah manusia dan iblis jauh lebih banyak daripada yang kamu bayangkan. Pasukan pedagang Yue Ye hanyalah aspek eksternal kami, tetapi ruang lingkup pengaruh kami meluas ke semua wilayah iblis. Di antara kita, mayoritas lebih condong ke pemikiran manusia. Dan sampai sekarang, kami benar-benar melihat ke depan untuk kesempatan menjadi mandiri. Kamu harus memahami niat saya mengingat betapa cerdasnya kamu. Jadi saya pasti tidak akan membatasi bantuan saya untuk memberikan informasi. Jika kesempatan itu matang, kekuatan organisasi kita akan muncul dengan sendirinya. Long Hao Shen menunjukkan ketidakpercayaan, dan kamu adalah pemimpin organisasi ini. Yue Ye menggelengkan kepalanya, belum. Izinkan saya membocorkan lebih banyak lagi kepada kamu, pemimpin organisasi kami saat ini adalah dewa iblis keturunan campuran manusia dan iblis. Setelah saya mendirikan grup pedagang Yue Ye, kami telah berhubungan, dan saya telah bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen untuk organisasi. Jika kekuatan saya mencapai tingkat yang cukup di masa depan, saya pasti akan memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan posisi pemimpin. Ras campuran manusia dan iblis memiliki banyak keuntungan, misalnya bahkan jika kepala kita saat ini menghancurkan pilar dewa iblisnya, paling banyak akan menimbulkan sedikit kehilangan kekuatan dan ketidakmampuan untuk menggunakan kekuatannya.
Tapi itu jauh dari kasus Dewa Iblis murni itu. Tolong beri saya balasan kamu setelah mempertimbangkannya. Untuk saat ini, saya tidak berbicara sebagai teman kamu, tetapi atas nama organisasi saya. Jika perjanjian kita berakhir dengan baik, kita juga akan menjadi orang yang mengendalikan kerajaan itu. Long Hao Shen tenggelam dalam kontemplasi, dan tanpa terburu-buru, Yue Ye dengan tenang berdiri menunggunya. Tidak lama kemudian, Long Hao Shen perlahan mengangkat kepalanya. Oke, aku memberimu janjiku. Yue Ye dengan menawan memutar menghilangkan senyum yang sedikit menyedihkan. Dia tahu bahwa mulai saat ini dan seterusnya, Long Hao Shen dan dirinya sendiri akan sekali lagi kembali ke hubungan kemitraan yang murni itu. Tapi pilihan lain apa yang dia miliki? Saya percaya pada integritas kamu, jadi tidak perlu ada kontrak janji. Baiklah, sekarang ceritakan rencanamu. Mari kita sempurnakan sekarang, mencoba yang terbaik untuk menghapus semua bahaya. Tunggu sebentar, aku membawakanmu peta Istana Iblis Bulan dan Istana Iblis Bintang kami. Di Menara Keabadian, anggota secercah cahaya harapan semuanya bersiap untuk pertempuran, sudah siap dalam keadaan optimal mereka. Semua berkumpul bersama, mereka dengan tenang menunggu. Cedera Yang Wenzhao dan Duan Yi sudah jauh lebih baik setelah beberapa hari terakhir. Long Hao Shen tidak mengajak mereka, tetapi jika bukan karena kekuatan mereka yang tidak cukup pulih, mereka pasti akan gatal untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Pada saat ini, mereka hanya bisa memberikan berkah doa dukungan paling tulus mereka kepada kelompok secercah cahaya harapan. Nyanyian sedih bergema di lantai pertama Menara Keabadian. Mantra ini bukan dari siapapun dan datang dengan gelombang fluktuasi unsur bumi. Tidak jauh dari kelompok itu, 4 sosok duduk melingkar. 3 dari mereka membentuk segitiga, dengan yang terakhir duduk di tengah dan melantunkan mantra. Sosok berwarna merah, biru, hijau dan kuning memancarkan cahaya yang berbeda, berasal dari 4 penjaga suci yang diperoleh Long Hao Shen di dalam Menara Keabadian ini. Pengawal ke-10, ke-11, dan ke-12 menempati 3 sudut, dan api jiwa di mata mereka berdenyut kencang. Udara di sekitar pengawal suci ke-9 yang duduk di tengah juga berdenyut kencang. 3 pengawal suci agung menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalam pengawal suci ke-9, membantunya menyelesaikan mantranya. Yang terakhir memegang di tangannya permata putih seukuran kepalan tangan, di mana sejumlah besar esensi bumi dituangkan dari tubuhnya sendiri. Long Hao Shen sedang menunggunya, dan hal yang sama berlaku untuk semua orang yang hadir. Misi ini tidak bisa lama. Mereka harus keluar masuk dari kota modus seperti angin sepoi-sepoi agar ini berhasil. Melepaskan mantra terlarang di modu tidak berbeda dengan mencari kematian. Bahkan iblis bulan biasa akan dapat merasakan gelombang energi spiritual dengan tingkat seperti itu, jadi mantra itu harus diselesaikan di sana. Juga, permata di tangan pengawal suci ke-9 tidak diperoleh dari anggota secercah cahaya harapan tetapi dari Yue Ye. Ini adalah bagian penting dari rencana mereka. Zhang Fangfang berkata, sudah waktunya. Bersiaplah semuanya, Hao Shen seharusnya kembali jika semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan cair dalam keadaan amnesianya, Zhang Fangfang, menjadi yang tertua di sini, untuk sementara memerintahkan pasukan secercah cahaya harapan. Sima Xian menarik rantai emas gelap, menarik bola cahaya energi mendekat. Mengangkatnya, dia meletakkannya di atas lengannya dan yang lainnya juga mengeluarkan senjata mereka sendiri, dengan tenang berdiri menunggu. Saat nyanyian pengawal suci ke-9 menjadi semakin keras, orang dapat dengan jelas melihat kristal tak berwarna itu menguning. Gelombang energi spiritual yang kuat mendistorsi udara dengan keras, karena esensi bumi yang tampak substansial itu dicurahkan dengan kecepatan yang menakutkan. Kekuatan bersama 4 penjaga suci sudah cukup untuk menggunakan mantra tingkat mantra terlarang. Karena Menara Keabadian telah memperoleh begitu banyak kekuatan jiwa, mereka juga memperoleh dorongan kekuatan yang sangat besar. Tepat pada saat ini,
Long Hao Shen muncul kembali di depan rekan-rekannya dalam sekejap cahaya keemasan. Dia tetap diam, dan segera melihat keempat penjaga suci. Pengawal suci ke-9 akhirnya mencapai titik terakhir mantranya. Mantranya yang bernada tinggi dapat terdengar bergema di seluruh menara keabadian. Long Hao Shen memiliki tampilan yang sangat parah. Mengatakan dia tidak memiliki perasaan cemas adalah hal yang mustahil. Untuk menerjang hujan dan angin di kota Modu dan membidik pilar Dewa Iblis Bintang adalah rencana berani mereka, dan ini lebih dari cukup untuk mengejutkan siapapun. Ini tidak diragukan lagi adalah misi tersulit dan paling berbahaya yang mereka miliki hingga saat ini. Secara kebetulan, keberadaan Menara Keabadian dan Melodi Abadi membuat misi itu layak. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan berani memikirkan hal seperti itu. Akhirnya, suara nyanyian yang bergema berhenti, dan di tengah-tengah ketukan udara yang intens, penjaga suci ke-10, ke-11 dan ke-12 runtuh. Hanya sedikit yang tersisa dari api jiwa di mata mereka, sementara pengawal suci ke-9 meledak dalam cahaya kuning dan kekuatan sambil menuangkan potongan terakhir esensi bumi dengan panik ke dalam kristal itu. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa di sekitar kristal itu melayang beberapa pola yang kompleks. Hanya dengan melihat, orang sudah bisa merasakan betapa paniknya semua energi yang ditimbun di dalamnya. Cahaya kuning menghilang tiba-tiba, saat semua jejak sihir menghilang sekaligus, mengalir ke dalam kristal itu. Seluruh kristal berubah menjadi warna kuning yang khusyuk, dan menyebarkan beberapa jejak samar kecemerlangan emas gelap. Pengawal suci ke-9 menyerahkan kristalnya kepada Long Hao Shen. Kedua tangannya benar-benar gemetar, membuat konsumsinya sangat terlihat. Long Hao Shen mengambil kristal itu dan memberinya anggukan, setelah itu pengawal suci ke-9 segera duduk bersila, diam-diam pulih dari konsumsi energi spiritualnya yang sangat besar. Long Hao Shen melihat kembali ke grup, mengangguk kepada semua orang. Yang lain dari pasukan secercah cahaya harapan semuanya mengerti bahwa mulai saat ini, rencana mereka secara resmi diluncurkan. Mereka semua memiliki perasaan cemas yang bertepatan dan kegembiraan yang tak terlukiskan yang sebagian besar menyembunyikannya. Long Hao Shen muncul kembali di sudut istana iblis bulan tanpa suara. Berjinjit mengetuk tanah dengan ringan, dia tidak menggunakan energi spiritualnya, hanya meminjam kekuatan tubuhnya untuk mengirim dirinya tinggi-tinggi. Dinding yang mengelilingi istana iblis bulan mencapai panjang lebih dari 10 meter, tetapi itu tidak dihitung sebagai apapun di depan pelepasan kekuatan Long Hao Shen. Mereka sekarang berada di area yang dipilih dengan cermat yang akhirnya dia pilih setelah banyak berkonsultasi dengan Yue Ye. Daerah ini berada di pinggiran istana iblis bulan, di dalam aula bulan-bulan, dibangun sebagai penghormatan kepada Dewa Iblis Bulan. Di luar keluarga kerajaan Iblis Bulan, tidak ada area di istana Iblis Bulan yang berdiri lebih penting daripada aula Iblis Bulan. Jika Dewa Iblis Agares berada di istana bulan, disitulah pilar Dewa Iblisnya berada, tetapi pada saat itu istana Iblis Bulan tidak diragukan lagi akan kebal terhadap serangan. Tetapi karena Agares tidak hadir, pilar Dewa Iblisnya secara alami juga tidak ada, membuat serangan terhadapnya tidak ada artinya. Long Hao Shen memiliki fokus saat dia memilih tempat. Bahkan dengan kemauannya yang kuat, dia tidak bisa menahan detak jantungnya semakin cepat. Segera setelah rencana itu diluncurkan, tidak akan ada lagi jalan untuk kembali. Kristal itu melepaskan warna kuning tua saat dia memegangnya di tangannya terasa panas membara. Mengambil napas dalam-dalam, dia menenangkan emosinya, dan saat matanya bersinar dengan dingin, kristal berwarna racun di tangannya mengeluarkan kilatan petir. Saat ini, dia sudah berhenti menyembunyikan energi spiritualnya, jika tidak, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan penuh kristal ini. Itu menghilang dalam kilatan cahaya kuning yang melesat melintasi area seluas 100 meter penuh. Secara akurat mendarat di sebidang tanah istana iblis bulan, itu mengebor ke tanah dan menghilang tanpa jejak dari permukaan. Saat Long Hao Shen melihatnya berjalan ke tanah,
dia segera menoleh dan melarikan diri, tanpa jeda sedikit pun. Berakselerasi seperti kilatan cahaya ke kecepatan terbesar tubuhnya sambil memastikan arahnya, dia melaju menuju tujuan yang telah ditentukan. Sekarang belum waktunya baginya untuk melepaskan sayap spiritualnya, itu hanya akan membuatnya terlalu mencolok di tengah-tengah kota Modu. Sebaliknya, dia mencapai kecepatan setinggi mungkin. Sementara Long Hao Shen membuat kepanikan, istana iblis bulan masih damai. Tanah di luar sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak berubah sedikit pun sejak saat itu. Ledakan fluktuasi elemen cahaya sebelumnya saja menarik perhatian iblis bulan yang hadir. Bagaimanapun, sangat jarang esensi cahaya tiba-tiba muncul di kota Modu yang penuh dengan esensi kegelapan ini. Beberapa detik setelah Long Hao Shen berlari, beberapa siluet ungu tiba di istana bulan, di area di mana kristal kuning mengebor dirinya sendiri ke tanah. Melihat bingung melihat sekeliling, mereka menggunakan teknik kepanduan di daerah tersebut. Bagaimana mungkin ada beberapa fluktuasi unsur cahaya sebelumnya? Iblis bulan yang tinggi dan tampan bertanya dengan bingung. Meski mengenakan gaun, otot-ototnya yang bengkak masih bisa dilihat melalui pakaiannya. Sosok kurus lainnya menjawab, "Kamu benar, aku juga merasakannya. Bagaimana mungkin beberapa esensi cahaya muncul begitu tiba-tiba di sana? Apakah teknik kepanduan menunjukkan hasil?" "Enggak ada. Semuanya normal." Yang pertama berbicara adalah iblis bulan yang tinggi, "Ada sesuatu yang salah. Untuk beberapa alasan, saya memiliki firasat buruk. Tidak mungkin esensi cahaya dapat muncul tanpa alasan. Bahkan sinar matahari seharusnya tidak dapat sampai di sana. Seorang pengguna cahaya manusia pasti ada di sini sebelumnya. Kita harus mencari dengan penuh perhatian." Saat mereka berbicara, ekspresi ketiga iblis bulan berubah sekaligus. Tanpa sadar, mereka melihat di bawah kaki mereka. Yang mengejutkan mereka, cahaya kuning muda yang lembut, tampak tipis, perlahan-lahan menyebar ke kaki mereka, dan menyebar keluar. Bagaimana mungkin ada esensi bumi yang keluar sekarang? Ketiga iblis bulan benar-benar tidak bisa berkata-kata, tetapi itu adalah esensi bumi yang sangat lembut dan cahaya yang baru saja muncul, merasa hampir tidak ada ancaman bagi mereka. Kali ini, bahkan lebih banyak iblis bulan datang bergegas masuk, tetapi warna kuning di tanah menjadi semakin intens. Tidak bagus. Coba lihat, para iblis bulan tiba-tiba kehilangan suaranya, menemukan dengan heran bahwa pada titik tertentu lapisan tipis kuning juga telah memanjat dinding istana iblis bulan. "Cepat, keluarkan penindasan kegelapan." Kemudian, semua iblis bulan yang hadir menyulut diri mereka sendiri dalam cahaya ungu tua yang intens. Iblis bulan bukanlah orang yang lemah, hampir semua iblis bulan yang hadir di sana adalah iblis dari langkah ke-8. Namun, reaksi mereka, pada akhirnya, sudah terlambat. Melawan mantra terlarang yang sudah dilepaskan, bahkan iblis bulan dari langkah ke-9 paling hanya bisa melarikan diri. Menghentikan ledakan mantra terlarang ini hanya akan bisa dilakukan jika Agares hadir sekarang di Istana Bulan. Bumi bergetar hebat saat fluktuasi elemen bumi yang menakutkan meledak, fluktuasi unsur tanah yang padat meletus di daerah yang membentang hingga jarak 1000 meter. Dalam ledakan besar, tanah terbelah seketika dan seluruh istana iblis bulan mulai bergetar hebat bersama dengan seluruh kota inti Modu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertanyaan ini muncul seketika di semua iblis bulan. Mereka semua adalah iblis dari langkah ke-8, dengan persepsi yang cukup alami. Saat mereka merasakan ancaman bagi hidup mereka, iblis bulan ini terbang dengan panik, bergegas menjauh dari udara. Iblis manapun, apapun rasnya, akan memprioritaskan keselamatan mereka sendiri di depan bahaya yang mengancam jiwa. Di depan bahaya yang mengancam jiwa.